Hai semuanya, kali ini kembali kita akan membahas film sadis asal Jepang yang berjudul Tag. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang harus menyaksikan teman-temannya mati dengan cara yang tidak wajar. Selain itu, wanita ini juga sering berganti nama tanpa ia sadari, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian aneh lainnya, dan ia pun bingung dengan apa yang terjadi. Ini merupakan film Jepang yang sangat sulit dipahami dan membuat siapapun yang menontonnya akan bingung dengan alur ceritanya. Jadi silakan simak baik-baik agar teman-teman bisa paham, dan berikut videonya buat kamu semua. Oh iya, buat teman-teman penonton baru silakan tinggalkan like dan subscribe-nya jika kamu suka dengan channel ini. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok siswa yang sedang berada di dalam bus, dan terlihat seorang wanita cantik yang bernama Mitsuko. Tampak ia sedang menulis sembari menyaksikan teman-temannya yang asik bermain bercandaria. Hingga akhirnya bolpennya terjatuh dan ia pun mengambilnya. Saat sedang menunduk mengambil bolpen itu, tiba-tiba sesuatu yang tak terlihat datang dan memotong dua bus itu dan seluruh teman-temannya yang ada di dalam bus itu. Terlihat semua badan siswi-siswi itu telah terbelah dua, dan di sini Mitsuko selamat dari kejadian itu karena ia sedang menunduk mengambil bolpennya. Ia pun harus menyaksikan semua teman-temannya mati dengan mengerikan. Akhirnya Mitsuko turun dari bus, kemudian berlari untuk meminta pertolongan, sembari menghindari serangan dari angin misterius yang akan membunuhnya. Ia terus berlari hingga ke dalam hutan. Sampai akhirnya ia sampai di suatu sungai yang terdapat banyak sekali mayat di situ. Ia pun mencoba mencari baju dan mengganti pakaiannya yang penuh dengan darah. Setelah itu ia terus berlari hingga akhirnya sampailah ia di suatu sekolah. Tak lama kemudian, tiba-tiba seseorang memanggilnya yang bernama Aki. Mitsuko tampak kebingungan karena ia tidak mengenal Aki. Dan setelah itu, Aki mengajak Mitsuko untuk masuk ke dalam kelas. Di sini tampak Mitsuko terlihat heran, karena itu bukanlah sekolahnya. Namun semua guru dan siswi di sini mengenalnya. Setelah itu Aki mengajak Mitsuko dan dua temannya untuk bolos sekolah, lalu menuju ke suatu danau di tengah hutan. Dan di sini mereka bermain bersama layaknya sahabat sejati. Setelah itu mereka kembali ke sekolah, dan tiba-tiba salah satu guru mereka melakukan tindakan yang sangat sadis dengan menembaki semua siswi yang ada di kelas itu. Alhasil Mitsuko dan temannya berusaha lari dan bersembunyi. Namun tetap saja beberapa temannya tewas dibunuh oleh guru yang sangat sadis itu. Bukan cuma satu guru saja, tetapi ternyata semua guru-guru itu menjadi sadis dan terus mengejar Mitsuko dan teman-temannya. Di sini Mitsuko terus berlari hingga akhirnya ia tiba di suatu kota, dan ia pun mencari bantuan kepada seorang wanita polisi. Tapi anehnya ternyata polisi itu mengenalnya, tapi bukan sebagai Mitsuko, tetapi sebagai Keiko. Polisi itu mengaku bahwa ia adalah temannya dulu sewaktu sekolah. Di sini polisi itu mengatakan kepada Mitsuko, "Mengapa engkau malah berada di sini? Harusnya engkau sekarang berada di gereja untuk melangsungkan pernikahan." Mitsuko pun tambah heran apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu polisi itu memberikan cermin kepada Mitsuko, dan ia tambah kaget melihat wajahnya yang tiba-tiba berubah menjadi orang lain yang bernama Keiko. Setelah itu polisi itu mengajak Keiko ke gereja untuk dirias dan melangsungkan pernikahannya. Sesampainya di sana ternyata yang akan meriasnya adalah Aki, temannya di sekolah tadi. Di sini Keiko tambah bingung dan bertanya kepada Aki apa yang sedang terjadi. Namun Aki tidak menjawab sama sekali. Ia hanya memberitahu bahwa kamu jangan terlalu khawatir. Singkat cerita, Keiko pun menuju ke dalam gereja untuk melangsungkan pernikahan. Namun, tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat aneh, di mana semua tamu yang hadir melempari Keiko dan meneriakinya. Lebih parahnya lagi, pengantin prianya adalah manusia berkepala babi. Sungguh film yang sangat aneh. Keiko yang emosi menusuk manusia kepala babi itu menggunakan botol pecah yang ada di tangannya, sehingga membuat semua tamu berhamburan keluar. Setelah itu Keiko dan Aki keluar dari gedung gereja itu, namun mereka dihadang oleh dua orang wanita yang berbaju hitam. Singkat cerita, Keiko dan Aki pun bertarung dengan kedua orang itu, sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari gedung gereja itu.
Di sini Aki menyuruh Keiko untuk berlari, sedangkan ia tetap tinggal di situ. Keiko yang terus berlari akhirnya dihampiri oleh seorang wanita yang sedang ikut lomba lari. Setelah itu ia kembali terkejut setelah melihat dirinya di cermin. Ia telah berubah menjadi orang lain yang bernama Izumi, di mana ia tampak sedang mengikuti lomba lari maraton. Setelah itu ia pun disambut oleh teman-teman Izumi, lalu ia pun ikut lomba lari. Dan tiba-tiba muncul teman-temannya di sekolah tadi dan muncul juga Aki. Bukan cuma itu, kedua wanita berbaju hitam tadi dan manusia berkepala babi itu juga ikut muncul dan mengejar mereka. Di sisi lain, Azumi terus berlari seorang diri hingga akhirnya ia sampai di sebuah gua. Tiba-tiba, Azumi terlihat ketakutan saat melihat begitu banyak siswi yang tidak bergerak yang terlihat seperti mayat hidup. Tak lama kemudian muncul seseorang yang akan membunuhnya, dan sang pahlawan Aki pun kembali muncul untuk menyelamatkan Izumi. Alhasil mereka kembali lari dari tempat itu. Setelah itu mereka berhenti berlari dan Aki menyuruh Izumi untuk menyebut nama Mitsuko. Dan tak lama kemudian Izumi pun kembali ke wujud semulanya, yaitu Mitsuko. Di sini Aki mengatakan bahwa dunia ini seperti dongeng dan ada seseorang yang sengaja menjebak mereka di dunia dongeng ini. Dan satu-satunya yang bisa melepaskan semua itu adalah Mitsuko. Setelah itu Aki menunjukkan kabel yang ada di tangannya dan menyuruh Mitsuko untuk menariknya agar pintu bisa terbuka. Awalnya Mitsuko menolak, namun ia dipaksa oleh Aki. Dan setelah itu Mitsuko pun membukanya dengan perasaan takut. Dan benar saja Aki terbelah menjadi dua dan pintunya pun terbuka. Mitsuko akhirnya berjalan melalui pintu itu. Tapi sekali lagi keanehan terjadi, di mana ia malah sampai di sebuah dapur restoran. Ia terus berjalan sampai ia menemukan sebuah poster dan yang terpajang di situ adalah fotonya. Dan tulisan di poster itu adalah game legendaris telah kembali. Tag. Setelah itu muncul seorang pria dari belakangnya. Pria itu berkata kepada Mitsuko bahwa ini bukanlah dunia lama yang kau tinggali. Tak lama kemudian Mitsuko pun jatuh pingsan. Saat Mitsuko tersadar, dirinya kembali berada di suatu goa. Ia kemudian mengelilingi goa itu sampai ia tiba di suatu tempat, di mana di situ terdapat banyak patung manusia yang tampak nyata. Dan ia juga sepertinya tidak asing dengan patung-patung itu. Tiba-tiba Mitsuko melihat seorang kakek tua yang sepertinya sedang bermain game. Di dalam game itu ada dirinya. Mitsuko pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian kakek tua itu menjelaskan bahwa sebenarnya kamu sudah lama mati. Namun DNA Mitsuko digunakan untuk percobaan sebuah game. Setelah itu Mitsuko melihat sosok dirinya dan beberapa karakter lainnya, yaitu Izumi, Keiko, dan salah satu temannya yaitu Aki yang dipajang di dalam sebuah kaca. Tak lama kemudian muncul pria tadi lalu mengajak Mitsuko untuk mantap-mantap. Saat laki-laki itu akan menaiki Mitsuko, di sini Mitsuko malah menolak dan bukan cuma itu, Mitsuko malah merobek bantal dan anehnya isi bantal itu berubah dari putih menjadi merah. Lalu ia mengambil tongkat kakek tua itu dan menusuk perutnya sampai Mitsuko pun mati dan film pun selesai.